Halo Karambers, balik lagi bersama aku Guntur di Pokam Podcast Karamber. Nah kali ini aku akan bawain tema yang gak kalah seru nih dibanding podcast sebelumnya yang dibawain sama Givani. Nah kali ini aku juga gak sendiri ngebahas tema kali ini. Aku bareng seorang yang sangat keren banget nih, pengalamannya banyak selama kuliah di perikanan. Nah aku kali ini bareng Lutfi. Kang Lutfi. Boleh nih Kang Lutfi perkenalan dulu sebelum kita mulai. Ya, halo Karambers. Perkenalkan, saya Lutfi Nova Ramadan. Saat ini saya masih kuliah di Perikanan semester 7. Dan kebetulan saat ini juga saya masih menjadi anggota gitu ya, staf divisi UPT di Karamba. Oke, berarti Kang Lutfi ini udah semester 7 ya Kang sekarang? Betul, Nah, berarti kos orang semester 7 itu lagi nyusun deh Kang, berarti ya? Oh, proses. proses nyusun. Oke, kalau gitu kesibukannya apa aja sih Kang? Sekarang kan berarti lagi proses nyusun sama apa aja nih Kang sekarang kesibukannya? Kalau kesibukan sebetulnya sama aja ya Kang ya, sama Hmm. kayak mahasiswa semester 7 pada umumnya gitu ya. Yang pertama ya sibuk kuliah gitu ya, walaupun tidak setiap hari ke kampus gitu ya. Terus saya juga sibuk praktikum dan sibuk di Karama, dan mungkin sekarang karena udah masa-masa skripsi gitu ya Kang ya. Oh, Sekarang udah mulai sering nih Kang bolak-balik ke perpus gitu buat mencari oh, referensi seperti itu sih oh. Kang. Udah, itu kayaknya emang momen semua mahasiswa semester akhir tuh ya. Udah Sudah semua, masanya. udah masanya sering-sering ke perpus gitu ya. Tapi aku juga denger-denger nih, katanya Kang Lutfi ini di semester sebelumnya itu semester 5 dan 6 itu katanya habis dari Jepang ya Kang? Betul Oh Kang. betul ya. Nah teman-teman kali ini kita akan ngebahas gimana sih cerita Kang Lutfi dari awal motivasinya mau ke Jepang sampai berangkat ke Jepang dan juga apa sih yang Kang Lutfi lakuin selama di Jepang gitu teman-teman. Nah kita mulai aja Kang buat Boleh. podcast mengenai pengalaman Kang Lutfi di Jepang kali ini. Nah gimana sih yang boleh Kang Lutfi ceritain nih? Awal-awal Kang Lutfi kenapa sih mau ke Jepang terus dapat infonya dari mana itu coba Kang dari awal-awal sebelum Kang Lutfi ke Jepang. Baik, buat informasinya tentunya karena ini program dari fakultas ya Kang ya. Tuh. Jadi saya tahunya dari fakultas gitu ya. Ada yang share, saya lihat dari grup gitu ya, grup WhatsApp nge-share brosur gitu ya Kang mengenai program MBKM internship di Jepang ini. Nah, tentu gitu ya, saya juga mengikuti ini ada apa ya, ada dilandaskan apa ya, motivasi juga gitu ya. Nggak saya asal pengen, oh pengen nih kayaknya ke Jepang seru, tentu ada latar belakangnya gitu, ada yang melatar belakangi. Nah, salah satu hal gitu yang motivasi saya gitu, kenapa saya ingin gitu mengikuti program internship ini, yaitu menurut saya ini tuh kesempatan saya gitu ya dalam belajar banyak hal gitu ya. Belajar dari mulai saya budaya Jepang, mengenai belajar etos kerja Jepang, dan banyak lain halnya gitu ya, yang tentu belum bisa nih teman-teman mahasiswa lainnya gitu dapetin di saat bangku kuliah gitu, dan ini merupakan menurut saya kesempatan yang luar biasa gitu ya. Betul betul. Seperti itu. Karena kesempatan ke Jepang itu apalagi menjadi mahasiswa gitu ya Kang. Betul Kak. Kalau udah nggak jadi mahasiswa, channel ke Jepangnya mungkin nggak sebanyak waktu jadi mahasiswa, Betul. betul ya. Tapi waktu tahu infonya gitu, Kang Lutfi tuh langsung ngapain tuh? Langsung hubungin dosen atau langsung nyari infonya dan gimana sih waktu interview itu gimana? Tentu hal yang pertama saya lakukan gitu ya, ketika saya tahu program ini dibuka, yang pertama ya saya hubungi dulu orang tua saya gitu ya mengenai program ini, dan dari orang tua saja saya menyetujui gitu, oh silakan saja gitu ya. Jadi saya maju gitu. Betul. Kemudian setelah orang tua, saya juga menghubungi gitu wali dosen saya gitu, apakah wali dosen juga menyetujui gitu, ataupun ada hal-hal yang ingin disampaikan sebelumnya gitu yang penting gitu, seperti itu. Oh, dosen siapa Kang? Kalau boleh tahu. Wali dosen saya Bu Emma. Oh, Bu Halo Bu Hema, Bu Emma. Hema. Jadi Bu Hema juga merestui gitu ya Kang buat di Jepang ya. Betul. Oh. Terus habis itu waktu interview nih, itu pakai bahasa apa sih interviewnya? Dan suasana interviewnya gimana? Apakah tegang atau Oke. nyantai? Buat interview ya dalam seleksi program MBKM internship ini itu ada dua wawancara Kang. Jadi wawancara yang pertama itu diwawancara oleh orang Indonesia. Nah, ini tuh wawancara pakai bahasa Indonesia gitu, mengenai ya kesiapan gitu, mengenai motivasi, seperti itulah pada umumnya. Kemudian, nah setelah lolos wawancara pertama itu ada tahap kedua, yaitu wawancara
bersama perusahaan. Nah, jadi nanti secara hybrid gitu ya, nanti di Unpad di gedung 1 itu nanti para peserta yang lolos wawancara pertama itu akan wawancara kembali gitu bersama perusahaan-perusahaan orang Jepang langsung gitu kan. Jadi nanti kita datang di Unpad gitu ya, Zoom di sana. Kemudian nanti di sana ada layar Zoom gitu. Itu nanti ada perusahaan-perusahaan yang di sana gitu. Jadi nanti kita wawancara di sana di hadapan perusahaan-perusahaan itu. Nah, kalau pakai bahasa apa? Nah, bahasanya itu sebetulnya kita tidak diwajibkan menggunakan bahasa Jepang, namun kita itu disarankan gitu ya, diharuskan makan perkenalan diri saja pakai bahasa Jepang kayak gitu. Jadi buat sisanya mah ada translatornya Kang, seperti itu. Berarti suasananya itu tegang atau gimana tuh? Suasananya harus sih dirasain. sebetulnya ya cukup tegang gitu karena orang Jepang memang apa ya profesional gitu ya, jadi serius gitu ketika wawancara ya, memang dia tidak bercanda gitu ya, jadi seperti seharusnya aja kayak gitu. Berapa orang kan waktu angkatan akang yang daftar di Jepang? Kalau daftar mungkin lumayan ya, 20 hingga 30 orang, tapi yang keterima itu total dari Unpad itu ada 14 orang Kang. Separohnya ya berarti Iya. ya. Lumayan juga ya. Berarti interviewnya emang bener-bener dilihat yang mungkin bisa bahasa Jepang, terus Betul. juga kesungguhannya gitu ya, Betul. kesiapannya gimana sih, apakah mereka serius mau ke Jepang atau dan sesuai gitu sama kriteria perusahaan-perusahaan Jepangnya. Oke. Nah, udah tuh ya, berarti setelah interview alhamdulillah keterima waktu itu. Terus Kang Lutfi langsung berangkatnya bulan Oktober deh Kang. Ya, Oktober Oktober. 2023. Betul. 2023. Nah, waktu di Jepang nih pas pertama nyampe kan pasti bakal beda banget kan suasananya sama suasana Indonesia, entah itu suasana mulai dari cuacanya atau juga orang-orang di Jepangnya, gimana mereka bersosialisasi satu sama lain itu. Nah, selama Kang Lutfi di Jepang dari awal sama pertengahan tuh apa sih yang Kang Lutfi rasain kayak perbedaan suasana di Jepang, terus juga budaya orang Jepang tuh gimana sih selama keseharian gitu selama di Jepang? Bisa Kang jelasin lah. Baik, tentu ini tuh kerasa gitu ya, saya kerasa gitu perbedaannya ketika saya berada di Indonesia dan berada di Jepang gitu ya. Salah satunya dari lingkungannya gitu ya, dari lingkungannya menurut saya Jepang lebih bagus gitu ya dibanding Indonesia. Karena apa? Di sana tuh udaranya seger Kang. Kenapa? Karena tingkat polusinya tidak seperti di Indonesia dan kepadatan kendaraannya tuh tidak sepadat di Indonesia gitu ya. Jadi di sana tuh apa ya, Banyak nyaman yang jalan gitu ya, ya. yang jalan Jadi banyak ya di sana? banyak ya? jadi suasananya tuh asri gitu, baik di kota maupun di desa kayak gitu. Nah, kemudian orang-orangnya juga beda Kang. Jadi seperti yang kayak kita di Indonesia gitu ya, di Indonesia kan kayak kita kenal gitu, kayak di mana-mana tuh berisik gitu di Indonesia tuh, mau di transportasi umum, mau di fasilitas umum, di mana-mana gitu orang Indonesia tuh selalu berisik. Nah, di Jepang tuh dia apa ya, kayak disiplin aja gitu, disiplin gitu di contohnya di kereta mereka ya tidak mengganggu gitu, tidak mengganggu orang lain, mereka diam gitu, mereka tidak berisik gitu seperti ya di Indonesia gitu. Beda ya Jadi sama KRL di sini gitu wah ya. betul, itu beda. Jadi tentram lah Betul seperti ya. itu Kang Sebenarnya perbedaannya. mereka tuh menghormati privasi gitu ya, privasi Betul. orang lain ya. Dan kenyamanan ya. Terus juga katanya juga di budaya Jepang itu orang-orangnya tuh disiplin juga ya Kang. Kayak betul. mereka tuh istilahnya zebra cross juga, mereka jalan di zebra Betul. cross. Kayak contoh di sini kan di Unpad tuh kan ada yang belokan dekat gerbang betul. itu kan orang udah nggak ada zebra crossnya masih dipakai buat iya. lewat gitu. Kalau di Jepang tuh nggak ada ya kayak gitu. Nah, di Jepang itu SDM-nya karena negara maju ya, jadi perbedaan SDM-nya juga saya rasakan beda gitu Kang. Jadi dalam berlalu lintas gitu ya, khususnya mereka itu sangat apa ya, tertib gitu dalam berlalu lintas. Contoh misalnya ya, jadi kan ada tingkatan-tingkatannya, prioritasnya kayak misalnya pejalan kaki itu prioritas utama, kemudian ke sepeda, motor hingga mobil gitu ya. Nah, jadi ketika contoh tadi misalnya saya mau nyebrang gitu di pakai sepeda gitu. Nah, mobil itu dari jarak jauh-jauh tuh mereka udah turun gas gitu, udah turun gas, udah berhenti, bahkan kayak kayak gampang gitu. Saya mau nyebrang di Jepang tuh gampang gitu, nggak kayak Indonesia. Di sini kan susah gitu Kang, kayak nggak poda mau ngalah gitu. Kayak gitu di sana tuh kayak aman aja sih negaranya kayak gitu, jadi enak buat nyebrang, buat ramah pejalan kaki juga gitu ya. Jadi mana-mana pun rasanya enak gitu ya, rasa aman segala macem. Nah terus habis itu kan Kang Lutfi kan waktu pertama ke Jepang tuh musim apa itu berarti? Pertama ke Jepang itu musim gugur Kang. Musim gugur. Udah dingin belum itu di sana? Musim gugur itu peralihan Kang, peralihan dari panas mau ke dingin. Jadi cuacanya adem lah. Adem ya situ ya. Nah
habis itu kan Kang Lutfi langsung kerja ya di situ ya? Apa Betul. ada kursus dulu atau gimana Kang? Langsung mulai kerja batu hari itu ya? Ke Jepang langsung kerja Kang. Langsung Jadi kerja ya? buat pelatihan ataupun kursus bahasa dan budaya Jepang itu udah dipelajari di Indonesia. Jadi ketika Oh. tadi misalnya udah lolos nih wawancara kedua, nah dari mulai itu tuh kita udah mulai Kang. Jadi mulai belajar, mulai pelatihan bahasa dan budaya Jepangnya dari situ hingga Oktober. Oh begitu ya Kang. Oh. Berarti di Jepang tuh langsung kerja, berarti langsung langsung ke lapangan dan Betul. apa kaget atau gimana tuh Kang? Atau langsung terjun ke laut berarti ya Kang kerjanya? Ya. Jadi di Jepang itu memang khususnya di bidang kemarin ya yang saya magang itu kan di kerang ya Kang ya di laut. Jadi memang teknis banget gitu Kang. Jadi lapangan banget kerjanya mengandalkan fisik gitu. Nah berhubung gitu ya Kang, saya sudah 3 tahun di UPT nih Kang nih. Ada. Karena selama saya 3 tahun di UPT kan UPT apa ya teknis gitu ya unit Betul. pelaksana teknis. Jadi Sangat teknis. apa ya saya sudah terbiasa gitu ya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di lapangan gitu ya Kang. Jadi ketika saya sudah sampai ke Jepang itu saya tidak kaget gitu walaupun memang pekerjaannya lebih berat gitu ya lebih berat pasti tapi saya sudah terbiasa gitu dan tidak kaget gitu dengan aktivitas di sana. Jadi udah ada istilahnya udah ngerasain ke lapangan gitu Ya. lah ya meskipun beda. Nah, berarti Sudah ada buat modalnya. teman-teman yang mau istilahnya mau ke Jepang atau mau kerja yang teknis, teman-teman itu ya bisa dilakukan di UPT ya. Betul Kalau sekali. teman-teman dari divisi manapun juga bisa ikut ya kegiatan UPT. Bisa. Nah, ya. Nah habis itu berarti selama di Jepang tuh. Nah, pengalaman Kang Lutfi mulai dari hari pertama itu kerjanya ngapain aja Kang berarti di Jepang tuh? Setelah hari itu ngapain? Kerjanya sih sebetulnya kita menjadi teknisi di sana Kang. Jadi semua pekerjaan kita kerjakan Kang. Dari mulai pemanenan, kemudian seleksi kerangnya, kemudian pembersihan kerang. Jadi nanti kerangnya setelah diseleksi itu dibersihkan pakai mesin. Kemudian hingga ke pengolahannya juga kita yang kerjain Kang semua. Jadi semua fase budayanya juga kita kerjain Kang dari mulai pembesaran hingga pembenihan kembali nanti di akhir sebelum pulang seperti itu Kang. Buat kegiatan pembesaran tuh ngapain aja Kang? Berarti kasih pakan atau gimana si kerang? Nah, kerang ini dia termasuk budidaya yang tanpa pakan Kang. Jadi tidak seperti ikan yang harus kita kasih pakan. Jadi kerang ini makannya itu plankton Kang. Jadi filter feeder ya? betul. Kalau yang kita Jadi pelajarin di sini. makannya makan plankton. Jadi pertumbuhannya itu tergantung ketersediaan plankton. ya di situ ketersediaan ya. plankton di perairan tersebut gitu. Jadi semakin bagus gitu ya produktivitas perairannya, semakin ya daya dukungnya juga bagus gitu ya buat pertumbuhan si tiram ini. Tapi yang ada yang dilakukan nggak tuh Kang buat istilahnya memperbanyak plankton atau biar si kerangnya bisa makannya lebih banyak gitu? Oh, kalau yang saya alami sih kemarin dalam masa pembesaran ya Kang tidak ada perlakuan khusus, namun biasanya bukan biasanya tapi memang adanya controlling Kang. Jadi controlling misalnya dalam sebulan itu bisa 2 sampai 3 kali controlling, yaitu controlling pertumbuhan dan controlling bakteri seperti itu dan ya controlling seperti itu. Penyakit gitu. Berarti kalau Kang Lutfi nih selama di Jepang tuh itu tuh dari pagi sampai sore tuh full kerja atau gimana tuh? Bisa coba bisa ceritain nih seharian dari pagi dari mulai bangun saat subuh berarti Kang? Oke, ya. Dari subuh ya. Itu gimana tuh Kang? Kesehariannya apakah makan siangnya gimana bisa nih Kang diceritain? Detailnya berarti ya, Betul, kesehariannya maksudnya detail kerjanya nanti kesehariannya. di sana seperti apa kayak gitu ya. Betul. Nah, kerja itu dimulai pukul 6 sebetulnya Kang, cuman dari jam 5.50 gitu kita sudah harus ada di Jepang, harus sudah ada di harus sudah ada di terbang Kang? Iya. Iya. Oke. Harus ada di lokasi ya Kang? Lokasi perusahaannya. Oke. Karena kan dari Jepang. Betul, iya. Betul. Masa terbang mulu. Iya kan, oke. Nah, karena kan disiplin orang Jepang itu beda ya Kang ya. Jadi 10 menit sebelumnya mereka harus udah ada di tempatnya. Jadi tepat waktunya itu 10 menit sebelumnya. Nah, yang pertama jelas bangun gitu ya. Bangunnya kita biasanya subuh ya jam 4:30 biasanya pada bangun. Itu yang pertama pada mandi, kemudian setelah mandi kita masak. Itu masak tuh kita masak persiapan buat sarapan dan persiapan buat bekal siang. Oh, masak ya Kang? Ya, jadi sebetulnya tiap perusahaan beda-beda Kang. Saya juga di perusahaan ditawari sebetulnya buat dikasih makan siang, namun
Jadi pada awalnya tuh dikasih pilihan di perusahaan saya. Jadi mau dikasih makan siang gratis atau dikasih beras tiap bulannya. Nah, saya dan teman-teman gitu ya memilih dikasih beras gitu ya karena beras di Jepang mahal seperti itu. Jadi udah persiapan kemudian berangkat biasanya jam setengah enam nyampe perusahaan 45 ya 5.45. Berarti maaf nggak motong, itu tinggalnya di mes perusahaan. Ya, jadi tiap Oke. perusahaan itu ada mesnya. Ah. Ya, jadi nanti di mes berangkat. Nah, dari jam 5.50 itu langsung kita ke laut, Kang. Ke laut buat apa? Buat panen tiram. Panen. Nah, setelah panen itu mungkin sekitar 1 jaman itu nanti balik lagi ke perusahaan buat disortir. Nah, setelah disortir kemudian si kerangnya dibersihkan oleh mesin dan sholat isoma. Nah, kebetulan istirahatnya itu di jam 12 Kang. Jadi pas banget ya. di waktu duhur kayak gitu, jadi bisa sholat kayak gitu. Nah, membersihkan kerang sampai tadi ya misalnya isoma, kemudian nanti setelah jam 12 itu dilanjut lagi karena setiap harinya itu panen kurang lebih setengah ton Kang. Jadi cukup banyak gitu. Jadi pekerjaannya seperti itu terus gitu kayak gitu. Jadi setelah jam 12 itu masih dilanjut. Biasanya pada bulan Oktober hingga November itu sampai jam 4, jam setengah 5 lah maksimal. Kayak gitu. Itu langsung pulang. Namun kalau misal dari bulan Desember sampai Maret itu lagi puncak-puncaknya pertumbuhan lah, puncak-puncaknya panen dan puncaknya kesibukan lah di sana. Biasanya satu hari itu bisa 10 sampai 12 jam kerja kayak gitu. Gila, udah benar-benar capek banget ya Kang. Kalau dipikir-pikir wah didengar dari ceritanya. Iya. Udah ngangkat. Berarti itu yang sekitar setengah ton itu tiap hari itu diangkat sama itu akang-akang juga. Betul. Nah, berarti itu sama Kang. Berarti sama siapa aja itu Kang misalnya? Di orang-orang ya? Akang yang anak Unpadnya. Oh, di anak Unpad kemudian saya kemarin di perusahaan namanya Kobayashi Suisang. Itu kemarin ada 4 orang ya. Yang pertama saya sendiri. Kebetulan kedua ada Habel teman saya angkatan 2020 itu di PSDKU ya. Terus ada Kang Lutfi Azaki perikanan 2020 di Jatinangor, dan terakhir ada Kang Rakil itu perikanan 2020 juga di Jatinangor. Seperti itu. Itu emang benar-benar di Jepang tuh udah kerjanya berat. Itu emang terus juga bisa berjam-jam juga gitu ya, lama dan berat ya berarti ya. Tapi di lautnya berapa jam tuh Kang? Kan tadi sampai zuhur ya. Itu udah istirahat itu tuh biasanya udah nyampe daratan lagi atau masih di laut itu? Tadi yang saya bilang jadi di lautnya itu paling cuma sejam gitu. Jadi pas ya? Saat panennya aja. Saat panennya aja itu nanti ke laut udah beres panen itu nanti si hasil panennya dibawa lagi ke perusahaan buat disortir tadi. Nah, terus paling nanti terakhir yang beres disortir itu, beres udah dibersihin juga pakai mesin, itu disimpan lagi nanti di laut. Disimpan lagi di laut seperti itu. Berarti udah benar-benar tiap hari capek ya Kang gitu ya. Ya, lumayan. Tiap hari capek dan tiap hari harus ke laut terus balik lagi dan waktunya juga nggak sebentar gitu Kang di sana. Nah, kan itu kerjanya lama dan berat itu. Yang Kang Lutfi rasain, orang-orang Jepang yang keseharian yang rasain itu tuh apakah mereka ngerasa capek atau mereka justru makin semangat? Dan mereka tuh kalau kerja tuh gimana Kang? Apakah kayak orang Indonesia kan kita tahu sendiri lah, orang Indonesia tuh kerjanya tuh 9 to 5 kan kita kalau kita biasanya, dan juga yang kita tahu kan orang Indonesia itu juga kalau kerja kan ya sampai jam 5 udah pulang gitu, nggak ada merasa tanggung jawab buat kerjain lebih gitu. Tapi emang harusnya kan kayak gitu sesuai dengan proporsional gitu. Kalau di Jepang tuh gimana sih Kang etos kerjanya? Orang-orang Jepang tuh kan kita juga sering tahu kan orang Jepang itu gimana gitu kalau kerja. Tentu orang Jepang juga sama-sama manusia ya, jadi bisa merasakan capek ya. Jadi orang Jepang juga sama gitu ya, capek ketika musim dingin juga mereka juga tangannya ngerasa sakit, telinganya sakit dan capek gitu ya, sama kayak kita juga. Nah, namun yang saya lihat gitu ya, dan ini perbedaannya jauh sekali gitu ya dengan di Indonesia, orang Jepang itu sangat profesionalnya tinggi. Jadi mereka itu bisa menempatkan waktunya lah, menempatkan apa ya, posisinya gitu ya, ketika dalam pekerjaan, ketika dalam jam kerja dan di luar jam kerja. Awalnya saya juga kaget Kang. Ini merupakan salah satu hal yang membuat saya dan teman-teman gitu kayak istilah Gen Z-nya mungkin culture shock lah gitu ya. Kayak awal-awalnya tuh kita kaget gitu ya. Orang Jepang tuh pas ketika di luar jam kerja mereka baik gitu, kayak bercanda gitu ya, ketawa-ketawa.
Tapi ketika di dalam jam kerja kita kaget gitu ya, kita diteriak-teriakin, salah bener-bener belak-belakan gitu kan, dimarah-marahin kayak kenapa sih kok tadi kayak marah-marah gitu, padahal Iya. tadi kayak biasa aja gitu, tadi kayak bercanda terus gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu gitu. Bahkan awal-awalnya ketika makan gitu ya, nanti kan jam istirahat nih, nanti makan nih. Nah, ketika makan pun mereka baik lagi gitu, mereka baik lagi ke saya, juga sering ngasih karage, biasanya ngasih ayam gitu ya, makanan, ngasih cemilan, misalnya nawarin minum. Jadi mereka baik lagi gitu. Awalnya saya juga apa Heran ya sih gitu kakak. kan, tadi juga marah-marah gitu kan, tadi nggak Betul gini betul gitu ya. perasaannya. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu karena mungkin orang Oh. Indonesia gitu ya, tapi memang harusnya seperti itu gitu ya, dunia kerja itu seperti itu. Jadi memang di luar jam kerja tuh mereka ya seperti biasanya gitu ya, seperti masyarakat pada umumnya gitu ya, bersosialisasi ya gitu. Namun ketika jam kerja ya memang profesional gitu ya. Jadi kalau misalnya saya salah, teman-teman salah, ya dimarahin Dimarahin kayak gitu ya. gitu. Berarti kan kalau di Indo kan istilahnya sering kurang bisa itu ya, kan Betul. memposisikan entah profesional ataupun waktu bagian sosialisasinya gitu. Sedangkan kalau di Jepang itu istilahnya tadi Kang Lutfi bilang kayak punya dua kepribadian gitu loh Betul. ya. Istilahnya satu kepribadian waktu kerja yang istilah Hmm. profesional, keras, tegas, tapi kalau bersosialisasi ya selama nggak ada masalah pribadi ya nggak ada masalah gitu ya Kang. Betul. Betul ya. Jadi Jadi orang Indonesia harus banyak belajar dari etos kerja orang Jepang. betul banget nih teman-teman. Berarti teman-teman kalau mau belajar profesionalitas itu bisa ke Jepang ya, nyari Betul. pengalaman kerja ke Jepang. Karena emang yang aku denger juga gitu, katanya orang Jepang tuh sangat itu banget ya, jam kerjanya juga paling tinggi gitu, kerja mulu Betul. gitu. Dan emang dia tuh yang aku denger sama perusahaan tuh loyal banget gitu ya Kang. Kalau mau Kang Lutfi gitu juga nggak orang Jepang kalau di perusahaan? Ya seperti yang kebetulan di perusahaan saya ya. Hah? Jadi ya memang gitu ya, seperti yang kita ketahui gitu ya, orang Jepang seperti apa ya, seperti itu gitu karakternya. Sangat. Tadi dari mulai profesionalnya, kemudian gila kerjanya seperti itu, dan loyalnya seperti itu. Tinggi gila gitu terhadap perusahaan. Tapi yang jadi selama Kang Lutfi kan sering di itu ya, istilahnya di cukup keras gitu ya, Hmm. dimarah-marahin, terus juga malah awal-awal tuh sampai ke bawah hati gitu lah istilahnya, Betul, kayak betul, aduh betul. kok jahat banget gitu kan, Iya, ya. kalau sampai keras banget. Nah, pas dimarah-marahin itu Kang Lutfi tuh ngerasa itu sebagai hambatan gak sih selama kerja, atau itu justru ada hambatan lain gitu selama kerja selain dimarah-marahin itu? Baik. Awalnya saya menganggap itu tuh hal yang tadi gitu ya, sebuah hambatan gitu ya. Namun ketika saya sudah beberapa lama di Jepang gitu ya, oh memang seperti inilah dunia kerja Jepang gitu ya, dan memang seperti inilah gitu. Jadi semakin lama gitu ya saya di Jepang, semakin saya bisa tahu gitu, oh saya bisa menyesuaikan gitu, dan memang seharusnya seperti ini kayak gitu. Jadi saya sudah tidak menganggap itu hambatan lagi. Jadi saya lebih ke introspeksi diri gitu, ketika oh orang Jepang marah berarti ada yang salah gitu dari sayanya gitu, seperti itu. Terus mungkin hambatan selama magang tadi di Jepang, karena saya di apa ya, di perusahaan orang Jepang gitu ya, mayoritas orang Jepang, dan seperti yang kita tahu gitu ya, orang Jepang kan tidak terlalu bisa bahasa Inggris gitu ya. Jadi keterbatasan bahasa itu merupakan apa ya, Istilahnya tantangan ya Kang. ya tantangan dan hambatan paling utama lah selama kami gitu ya, Hmm. teman-teman magang, melaksanakan magang kemarin gitu kayak gitu. Jadi memang bahasa Jepangnya harus bagus gitu, harus bagus biar apa ya, biar bisa ngerti gitu kerjaan. Karena kan gimana kita mau bisa kerja gitu kalau kita tuh nggak tahu gitu apa yang harus di apa ya, apa yang harus disuruhnya gitu kayak gitu. Tapi waktu kan orang Jepangnya kan ngomong Jepang nih Kang Hmm. misalnya. Kang Lutfi itu jawabnya pakai bahasa Jepang berarti ya? Atau Harus pakai harus bahasa bahasa Jepang Jepang ya? ya. Tapi kan pasti nggak langsung bisa gitu ya Hmm. Kang. Kang Lutfi juga 8 bulan ya di Jepang. Betul. 8 bulan di Jepang itu kan sampai kira-kira berapa bulan sih Kang sampai bisa istilahnya lancar gitu ngomong bahasa Jepang, Mas? Pengalaman Kang Lutfi. Baik, awal-awal ya pasti gitu ya, yang saya pelajari di Indonesia dengan saya terjun langsung di Jepang itu berbeda ya. Dari Dari mulai bahasanya ya. cara ngomongnya dan bahasanya itu berbeda. Karena kan yang saya pelajari gitu ya, maksudnya bahasa ya, grammarnya lah ya, grammarnya, terus bahasa-bahasa formalnya, sedangkan yang di sana dipakai bahasa sehari-hari. Terus kemudian sama gitu ya, di Jepang juga kayak ada bahasa Kansai, ada bahasa Tokyo. Contoh misalnya kayak di Indonesia mah kayak ada Jawa, ada Sunda. Jadi kadang ada dialek-dialek daerah kayak gitulah. Jadi Bahasa daerah saya ya. harus apa ya? Ada setiap hari itu ada vocab baru gitu, vocab baru yang harus, oh ini apa sih? Ini artinya apa gitu, belum pernah saya dengar gitu. Kayak gitu. Terus
sampai titik lancarnya sih saya di awal-awal tahun gitu, dimulai bulan Februari itu saya udah mulai Lancar lah. bisa menyesuaikan lah dari mulai kerjaan dan bahasa, ya interaksi sama orang Jepang juga. Berarti sekitar Oktober, November, sekitar 3 bulan ya, Kang? Betul. Baru bisa istilahnya, kalau dimarahin bisa ngejelasin gitu ya. Betul. Berarti selama 3 bulan itu sebelumnya kalau dimarahin pun ya karena belum lancar Jepangnya, nerimo gitu lah Nerima, istilahnya. minta maaf, Minta kayak maaf, gitu. belum bisa ngejelasin gitu ya. Nah itu kan rasanya kan pasti dimarah-marahin gitu ya. Kita aja di sini ada hambatan waktu kuliah juga ngerasanya pasti ngedown, sering ngedown, terus juga ngerasa susah gitu ya, kayak kadang-kadang males gitu. Nah tapi kan meskipun males kan Kang Lutfi itu kan tiap hari harus kerja karena udah kontrak juga kan di sana selama 8 bulan. Nah apa sih sebenarnya yang jadiin Kang Lutfi itu solusi gitu kalau misalnya lagi kan pasti ada malas banget kerja nih, harus ke laut, harus ketemu ntar kerja dimarah-marahin lagi gitu. Nah apa sih yang bikin Kang Lutfi selalu termotivasi gitu buat terus ngakuin kerjanya meskipun lagi malas selama di Jepang? Oke, tentu gitu ya, dalam dunia kerja tidak selamanya kita tuh apa ya, semangat terus gitu ya. Ada fase-fase ya semangat, kemudian menurun, ada juga semangat lagi. Jadi ada beberapa fase gitu ya, tidak selamanya kita tuh semangat gitu ya. Ketika tadi gitu ya, ketika misalnya saya ada lagi di fase kurang semangat lah ya, katakanlah misalnya kurang semangat dengan kerjaan, saya mengingat gitu ya alasan apa sih saya ke Jepang, kayak itulah merupakan motivasi, itulah yang menguatkan saya gitu ya ketika saya lagi jenuh, lagi tidak semangat kerja di Jepang. Itulah ya, motivasi yang menguatkan saya buat bangkit lagi kayak gitu. Dan tentu juga dorongan ataupun support dari orang tua gitu ya. Jadi selama di sana juga saya masih sering gitu ya, kayak sharing-sharing sama orang tua, minta doanya, minta dilancarkan, dan itu juga membantu saya selama di Jepang. Seperti itu. Jadi lebih ke kayak apa sih ngapain ke Jepang gitu ya, Ya, diingatkan lagi gitu dirinya biar istilahnya meskipun malas harus tetap dilakuin gitu. Kemudian kemudian satu lagi ada hal yang sangat penting, saya membuat target gitu Kang. Jadi misalnya target gitu kan, tadi ya motivasinya saya keinginan ke Jepang buat apa gitu, kemudian saya ada target gitu ya, sehingga ketika saya malas tuh, saya kepikiran lagi nih, pulang dari Jepang tuh saya harus ada capaian A, ada capaian B, ada capaian C gitu. Jadi sehingga mindsetnya tuh ada sesuatu yang ingin saya kejar gitu. Jadi itu membawa saya semangat terus gitu, bangkit lagi kayak gitu. Freelance yang emang kalau misalnya kita punya target tuh kita jadi tahu gitu apa yang mau dikejar kan. Yang bikin kita malas tuh kan kayak ngerasa jenuh gini-gini aja. Jadi kayak istilahnya ngelos gitu ya. Betul. Nggak tahu mau ngapain, terus cuma fokus ke hal yang gak enak aja gitu ya. Betul banget sih Kang, itu juga relate buat kehidupan mahasiswa di sini juga ya. Kalau teman-teman ngerasa jenuh sama kegiatan kuliah, inget lagi nih kalau teman-teman tuh kesini buat apa. Betul ya Kang? Betul ya. Jadi gitu ya Kang buat ngatasi motivasinya. Dan di Jepang itu kan Kang Lutfi berarti kerja hari apa aja sih Kang? Seminggu kerja itu seminggu itu 5 hari kerja. Itu liburnya itu Selasa dan Sabtu. Cuman ketika musim panen gitu ya, musim sibuk tadi dari mulai bulan Desember hingga Maret itu liburnya 1 hari, jadi antara Sabtu ataupun Selasa seperti itu. Berarti pas musim panen tuh lebih sibuk ya. Betul ya. Nah selama musim panen itu kan itu kan kita tahu ya Jepang itu kan banyak wisatanya lah. Jepang itu banyak ke kotanya atau mungkin ke tempat wisata lainnya. Nah baik sewaktu musim-musim sibuk ataupun nggak sibuk, Kang Lutfi itu gimana tuh? Apakah jalan-jalannya kemana aja pas di Jepang? Wah, kalau soal jalan-jalan tentu saya orangnya traveling banget ya Kang ya. Maksudnya saya kebetulan orang yang senang gitu ya main. Jadi saya di sana juga tidak hanya kerja gitu ya, dan saya juga memanfaatkan ya saya di sana gitu ya, memaksimalkan gitu kesempatan saya di sana. Saya juga udah kemana-mana lah. Saya misalnya saya mulai udah keliling Osaka gitu ya. Terus juga saya udah ke Nara. Nara itu ibu kota pertama Jepang. Kemudian saya juga udah ke Kyoto. Kyoto tuh ibu kota kedua. Nah, baru sekarang Tokyo. Nah, jadi sebelumnya Kyoto dulu. Nah, Kyoto. Terus ya sekitaran prefektur Hyogo gitu ya. Saya sudah ya istilahnya udah tahu gitu ya semua gitu ya. Udah sering lah main apalagi di Osaka gitu, saya sering di sana.
Nah, waktu di Jepang itu berarti kan itu bulan puasa sempet ya? Wah Bulan ya puasa. sempat. Itu tuh gimana tuh Kang? Menjalaninya selama bulan puasa. Apakah nyari takjil gratis juga nggak kalau di Jepang? Waduh, beda ya, Oh, nggak beda ada ya, ya di nggak ada. sana, nggak ada takjil Ya, tapi di gratis. sana ada, setahu aku tuh ada Masjid Istiqlal Jepang ya. Masjid Betul, Istiqlal apa itu Osaka ya? betul, Ke betul, situ betul. nggak sempat? Sempet. Sempat. Oh. Kebetulan saya sempat itikaf juga di sana Oh, sehari. gila. Ya, keren banget ya teman-teman yang Lutfi ini. Jadi selama puasa sih sebetulnya ya ini tantangan gitu ya, tantangan tersendiri gitu ya bagi saya gitu ya dan semua teman-teman muslim juga gitu. Betul. Jadi bahkan gitu ya saya dan teman-teman semua tuh sempat sama diremehkan gitu sama orang Jepang. Oh, iya. Gak mungkin gitu kalian bisa puasa gitu. Soalnya dari tahun-tahun sebelumnya pun paling orang yang puasa tuh cuma sehari, cuma 2 hari gitu ya. Nah disitulah saya dan teman-teman membuktikan gitu ya bahwa omongan orang Jepang tuh nggak bener gitu. Jadi semua itu tergantung niat kita gitu, tergantung seberapa kuat kitanya lah niat kitanya gitu. Saya dan teman-teman kebetulan lingkungannya teman-teman baik ya, teman-teman baik. Jadi kita sama-sama punya pendirian, sama-sama punya niat yang kuat. Ya kita alhamdulillah gitu ya selama puasa kita alhamdulillah gitu full gitu puasa dan nggak pernah batal gitu alhamdulillah lancar gitu selama di Jepang sana. Ya tapi ada juga gitu ya hambatan-hambatan kecil-kecilnya hamba ada juga. Jadi waktu puasa lancar ya Kang berarti ya. Lancar. Lancar dan istilahnya berhasil membuktikan ke orang Jepang ya kalau bisa gitu asal ada kemauan gitu. Nah, kalau Bahkan di nih Kang, ya, saya pernah disuruh buka puasa oh, iya. sama orang Jepang awal-awal nih ya, awal-awal ini merupakan saya sempat sedikit apa ya, sedikit sakit hati gitu ya. Saya kayak ya nangis lah dalam hati gitu ya. Awal-awal gitu ya, awal-awal puasa. Ini ada pekerjaan ini memang pekerjaan salah satu pekerjaan yang paling berat gitu ya. Nah, ketika itu memang itu tugasnya saya gitu, saya yang dipercaya gitu ya, saya. Nah, karena puasa gitu ya, ya awal-awal lemes gitu kan, lemes gitu ya. Karena namanya juga Jadi baru ya adaptasi ya. awal-awal gitu ya. Jadi saya dimarahin gitu. Kenapa lemes? Nah, jangan puasa, buka aja kayak gitu. Jadi saya sempat dimarahin kayak gitu sampai sampai segitunya. Jadi kan wah sakit hati nih. Nah, justru dengan saya dimarahin kayak gitu, wah justru nggak saya berpikir, wah jangan nih orang Jepang tuh jangan marahin saya gara-gara agama gitu. Maksudnya jangan sampai agama tuh Kena ya, menghambat saya gitu ya. bekerja gitu kayak gitu. Jadi saya ngebuktiin lah tadi saya kuat ke depannya seperti itu. Tapi akhirnya pun berhasil gitu ya. Ah, ya, dibuktikan. alhamdulillah. Tapi meskipun pasti sebenarnya capek banget ya. Ya. Capek dan lapar banget tuh. Pasti. Makannya berapa porsi tuh? Langsung banyak kan? Waduh, itu makannya wah banyak lah pokoknya porsi tukang gali. Gitu ya. Berarti tapi aku penasaran juga nih komunitas yang Masjid Istiqlal di Jepang tuh gimana tuh Kang? Apakah isi orang Indonesia semua tuh? Ya betul. Indonesia semua. Oh, gimana tuh Kang kegiatan di sana? Kebetulannya saya sering gitu ya menginap di sana gitu ya. Awal-awal mungkin ini juga buat teman-teman gitu ya kalau misalnya lagi di Osaka gitu ya lagi di Osaka teman-teman misalnya ya lagi di Osaka terus teman-teman bingung nih mau nyari hotel kemana karena hotel di Osaka tuh mahal. Jadi daripada teman-teman nyewa hotel gitu ya berhari-hari teman-teman mending diam di masjid gitu ya. Yang pertama dapat pahala, yang kedua gratis kayak gitu. Karena di sana welcome gitu Kang. Saya pernah di sana 2 hari 3 hari 3 hari 2 malam seperti itu sering gitu ya ketika saya dapat liburan panjang gitu saya sama teman-teman di sana jadi biar enggak apa ya biar memangkas biaya juga gitu di sana dan orang-orang itu welcome gitu jadi di sana ada disediain kayak aula gitu tempat itikaf gitu seperti itu dan enak lah suasananya juga karena enaknya apa karena ketua DKM itu orang Indonesia Kang jadi masuknya eta enak gitu. Ini orang Indonesia yang menetap di Jepang ya. Ya, dan ada kantin Indonesia juga. Jadi kalau kita lagi kangen gitu ya masakan-masakan Indonesia, di sana juga ada Kang. Jadi Dan udah pasti kalau di situ halal ya. pasti. Kantin gitu ya. Tapi buat di Kang Lutfi kan itu yang rasain di Jepang gitu ya, di masjidnya itu. Itu berarti apakah ada komunitas orang Jepangnya juga yang aktif di situ atau Indonesia semua tuh di situ? Kebetulan di sana juga ada semacam kalau di sini mungkin irmanya lah ya, Ikatan Remaja Masjidnya. Ada yang ngelolanya kayak gitu. Nah, untuk itu mayoritas ya 95% orang orang Indonesia gitu ya. Tapi ada juga beberapa orang Jepang dan orang luar lainnya gitu seperti Bangladesh kayak gitu ada juga di sana ya. Ini Kang Lutfi itu selama di Jepang teh fokusnya kerja juga tapi lifestyle-nya juga nggak lupa nih. Betul. Istilahnya juga main dan tetap aja nggak lupa sama agama ya Kang. Betul. Tetap bisa menjalin komunitas di masjid terus juga
jalan-jalan juga ya di Jepang, nggak Betul. ketinggalan aja yang pasti tuh, jangan sampai ketinggalan jalan-jalan di Jepang ya. Eh, tapi kalau selama di Jepang tuh makanannya gimana Kang? Makanannya apakah kalau kayak sushi kan ya halal ya Kang, udah pasti. Tapi kalau cara tahu makan halalnya itu gimana sih? Apakah selalu ada label halalnya atau gimana? Ini merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan gitu ya sebagai mahasiswa muslim ketika di Jepang. Nah, jadi di Jepang itu ada namanya saya lupa ya, ada aplikasi semacam Japan Halal kayak gitulah. Jadi nanti si aplikasi ini tuh bisa nge-scan barcode gitu. Jadi nanti bisa tahu gitu makanan tersebut itu halal atau enggak. Jadi kayak gitu. Jadi kita mengantisipasinya kayak gitu. Nah, bisa juga kita menghafal gitu ya huruf-huruf Jepang gitu ya tentang misalnya kanji babi itu kayak gimana, bahasa Jepangnya alkohol itu kayak gimana. Jadi kita ngelihat ingredientsnya dulu gitu kalau misalnya mau beli sesuatu. Dan yang paling sering sih kita ya karena misalnya was-was gitu ya, khawatir gitu misalnya beli makanan yang tidak halal, kita biasanya beli makan di supermarket impor. Di situ tuh ada dari berbagai negara, dari mulai Indonesia khususnya termasuk Turki dan lain-lainnya gitu, dan itu udah pasti halal kayak gitu, dan biasanya kita beli di sana kayak gitu. Berarti emang strict juga ya Kang? Harus Betul. dilihat ingredientsnya segala Iya. macam gitu ya. Oh, kita udah ngobrol banyak juga nih ya Kang, mau urusan Jepang dari mulai pertama masuk sampai bagaimana sih lifestyle Kang Lutfi selama di Jepang. Nah, kan program ke Jepang ini kan seperti yang Kang Lutfi tahu juga ya, Iya. itu tuh terus berlanjut gitu ya Kang. Betul. Tiap tahun ada terus gitu ya programnya. Sekarang juga teman-teman angkatan 2024 itu juga udah berangkat nih Kang ke Jepang, Iya, angkatan iya. setelah Kang Lutfi. Iya. Nah, dan juga pasti banyak nih teman-teman yang pengen gitu berangkat ke Jepang, lihat tadi Kang Lutfi kerjanya gimana, dan kalau boleh tahu masa jabutnya nggak apa sih Kang, tapi gajinya lumayan kan. Ya kalau dibandingkan dengan Indonesia sih sangat lumayan banget gitu ya. Nah itu juga bisa jadi motivasi teman-teman nih, selain biar dapat pengalaman di Jepang, gajinya juga gak kalah ya Kang. Betul. Itu juga jadi siapa sih yang nggak suka duit gitu, pasti teman-teman juga pengen gitu dapat penghasilan yang banyak. Nah, terakhir nih buat teman-teman yang pengen ke Jepang, apa nih motivasi dari Kang Lutfi? Boleh nih sebutin di kamera. Baik, ini mungkin sekaligus pesan juga gitu ya buat Betul. mahasiswa-mahasiswa selanjutnya yang ingin mengambil kesempatan di Jepang. Menurut saya manfaatkanlah privilege mahasiswa gitu ya. Ambil gitu ya kesempatan-kesempatan kesempatan-kesempatan program-program gitu ya yang ada di kampus, karena ketika menjadi mahasiswa itu tuh akan lebih realistis gitu. Saya juga bahkan gitu ya, ketika saya nanti lulus nanti gitu ya, saya bahkan tidak tahu gitu ya, kalau misalnya saya tidak ke Jepang bukan gara-gara universitas gitu ya, saya tidak tahu gitu ya ke Jepang lewat jalur mana gitu. Jadi menurut saya manfaatkanlah privilege mahasiswa gitu, seperti itu. Dan mungkin ya seperti itu sih Kang. Oke, dah. Berarti emang sama seperti yang kita bilang di awal, ke Jepang tuh jalurnya nggak banyak ya Kang. Betul. Dan mumpung jadi mahasiswa, bisa nih teman-teman pikirin gimana caranya ke Jepang. Oke, mungkin buat Pokam Karamba kali ini kita sudahi aja. Makasih teman-teman yang udah nonton, dan sampai bertemu di Pokam berikutnya. Salam Salam budaya.